Hai teman-teman, ketemu lagi di channel M. Andrianto dengan saya Muhammad Andrianto. Kali ini saya akan membagikan tentang video akikah, apa itu pengertian akikah dan apa hukumnya dan bagaimana tata cara pelaksanaannya akan kita bahas di video kali ini. Tetap di channel M. Andrianto, tonton sampai habis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel M. Andrianto dengan saya Muhammad Andrianto yang kerap disapa dengan Kang Andri. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait tentang akikah, karena banyak dari teman-teman yang bertanya terkait tentang akikah. Ada yang meminta supaya saya membahas tentang akikah. Jadi pada kesempatan ini saya akan membahas tentang apa itu akikah dan apa dasar hukumnya dan bagaimana tata cara pelaksanaan akikahnya. Karena masih banyak dari teman-teman yang kurang paham ataupun tidak mengerti apa itu akikah dan bagaimana tata cara pelaksanaannya. Oke, langsung saja kita bahas sekarang. Sebelum lebih jauh lagi membahas tentang akikah, kita harus mengerti atau mengetahui pengertian daripada akikah itu sendiri. Yaitu secara lugah ataupun secara bahasa, akikah itu adalah wahiyya lughatan ismun li sya'ri ala ra'sil maulidi. Nah, itu artinya adalah nama rambut yang berada di atas kepala anak yang dilahirkan. Itu secara bahasa. Jadi akikah secara bahasa itu nama rambut kalau secara bahasa. Kemudian secara syara ataupun secara istilah yaitu wahiyya adzabihatu 'anil mauludi yauma sabihi, yang artinya adalah nama binatang yang disembelih pada hari ke-7 dari kelahiran si bayi. Jadi secara istilah akikah itu adalah nama binatang yang disembelih ya. Jadi kalau secara bahasa itu rambut, nama rambut dari si bayi. Kalau secara istilah itu adalah nama binatang yang disembelih pada hari ke-7 dari hari kelahiran si bayi. Kemudian lanjut ke waktu pelaksanaannya. Nah, waktu pelaksanaannya adalah dari hari ke-7 kelahirannya atau hari ke-14 atau juga hari ke-21. Jadi misalkan bayi itu lahir pada hari Senin, maka pelaksanaan akikah itu dilaksanakan pada hari Ahadnya. Atau misalnya belum sanggup ataupun belum mampu untuk mengakikahnya pada hari ke-7, maka boleh mengakikahnya pada hari ke-14 atau ke-21. Dan ini yang dianjurkan ataupun yang sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian jika bayi ini meninggal sebelum hari ke-7, nah di sini dijelaskan dan tidak hilang sunnah jika si bayi meninggal sebelum hari ke-7, maka tidak hilang kesunahannya. Jadi ketika bayi ini meninggal pada hari misalnya hari ke-5, maka mengakikahkannya tetap sunnah, dan sunnahnya, hukum sunnahnya tidak hilang untuk mengakikahnya. Misalnya bayi itu meninggal pada hari ke-5. Kemudian dan jika hilang dan tidak hilang juga kesunahannya setelah lewat dari hari ke-7. Ya tadi, jika lewat dari hari ke-7 misalnya hari ke-14 ataupun ke-21, maka tidak hilang kesunahannya untuk mengadakan akikahnya sampai 3 minggu ya. Ataupun setelah jika lewat dari 3 minggu, lewatnya sampai anak balik, maka baru gugur hukum sunnahnya bagi orang tuanya.
Nah, di sini ketika sudah balik, si anak umurnya sudah balik, maka gugur hukum sunnahnya. Dan bagi si anak ini dipersilahkan untuk mengakikahkan dirinya sendiri atau meninggalkannya. Jadi ketika sudah dewasa maka gugur hukum sunnahnya bagi orang tua. Misalnya begini, orang tuanya tidak sanggup ketika anak itu lahir, tidak sanggup untuk mengakikahkannya. Kemudian setelah anak itu dewasa, kemudian orang tua sanggup untuk mengakikahkannya, maka hukumnya ya boleh saja. Tapi walaupun boleh saja, tapi hukumnya hukum kesunahannya itu sudah gugur ya. Sama seperti orang miskin yang tidak sanggup membayar zakat, kemudian setelah beberapa tahun kemudian sudah mampu membayar zakat, maka bayar zakat yang ketika waktu miskin itu maka hukumnya gugur. Begitu juga dengan hukum akikah ya. Tapi beda lagi dengan misalnya orang tuanya memang benar-benar sanggup dan mampu untuk mengakikahkan anaknya ketika lahir, akan tetapi orang tuanya menunda-nunda dengan sengaja sampai akhirnya si anak tersebut dewasa. Maka ketika mengakikahkan anaknya ketika dewasa, maka hukumnya masih berlaku, hukumnya sunnah. Kemudian lanjut ke dasar hukum akikah. Kalau kita mencari dasar hukum akikah di dalam Al-Quran, mungkin kita akan tidak menemukan terkait tentang akikah. Akan tetapi jika kita mencarinya dalam sabda Rasulullah, dalam hadis, tentu saja banyak sekali hadis-hadis yang membahas terkait tentang akikah. Nah, sebagian para ulama berpendapat bahwasannya akikah hukumnya wajib. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang mana berbunyi, An Samurah bin Jundabin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu gulamin rahinatun bi'aqiqatihi tuzbahu anhu yawma sabihi wa yuhlaqu wa yusamma. Yang artinya adalah semua anak bayi tergadaikan dengan akikahnya yang pada hari ketujuhnya disembelih hewan dalam kurung kambing dan diberi nama dan dicukur rambutnya. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis ini sangat sahih ya. Hadis ini sahih. Jadi bayi itu tergadaikan sebelum akikahnya itu dilaksanakan. Jadi bayi itu tergadaikan. Bahkan ada salah satu riwayat mengatakan bahwasannya barang siapa orang tua yang tidak mengakikahkan anaknya, maka anaknya kelak tidak akan bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya karena masih tergadai. Hadis ini bersambung dengan yang tiga amalan yang tidak terputus ya, yang bunyinya idza matabnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin shadaqatun jariyah au ilmu yantafa'u bihi au waladin sholihin yad'u lahu. Yang ketiga, yang ketiga itu amalannya yang tidak pernah terputus walaupun sudah meninggal, itu yang ketiga itu anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Dan di sini jika anak ini belum ditebus ataupun belum diakikahkannya, maka anak tersebut tidak bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya. Dan sebagian ulama lainnya mengatakan bahwasannya akikah adalah hukumnya sunnah muqaddah, yang artinya adalah sunnah yang sangat dianjurkan untuk dikerjakan. Kemudian untuk jumlah hewan untuk akikah sendiri, yaitu adalah sebagaimana sesuai sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, Ana Aisyata akhbaratha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarahum an gulami syatani mukafiyatani wa anal jariyati syatun. Yang artinya
adalah dari Aisyah, dia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bayi laki-laki digadaikan dengan 2 kambing yang sama dan bayi perempuan 1 kambing. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini juga sahih ya. Sebagaimana juga ada di riwayat Tirmizi, kemudian Ibnu Majah dengan sanad-sanad yang sangat hasan. Kalau hadis ini yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Ahmad ini sahih. Jadi untuk anak laki-laki itu adalah 2 ekor kambing atau gibas. Untuk anak perempuan adalah 1 ekor kambing. Walaupun ada sebagian para ulama mengatakan bahwasanya untuk mengakikahkan itu boleh menggunakan dengan sapi ataupun dengan unta. Sebagian ulama mengatakan boleh mengakikahkan dengan 1 unta ataupun 1 ekor sapi. Akan tetapi para ulama, mayoritas ulama berpendapat bahwasanya akikah itu lebih afdolnya dengan kambing ataupun gibas ya. Di dalam fikih juga dijelaskan bahwasanya terus gimana kalau khunsa. Dalam fikih itu dijelaskan ada khunsa, yaitu jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan, tidak kejelasannya. Jadi ketika ada bayi yang belum jelas kelaminnya antara laki-laki ataupun perempuan, maka kita mengakikahkannya mengikuti ke perempuan dulu. Misalnya anak ini belum jelas jenis kelaminnya, maka mengakikahkannya 1 ekor kambing atau gibas. Tapi ketika sudah jelas jenis kelaminnya, bahwasanya menunjukkan bahwasanya bayi ini laki-laki, maka nanti bisa ditambah 1 ekor lagi. Itu penjelasan dalam ilmu fikih, karena dalam ilmu fikih itu harus jelas ya, ada laki-laki, ada perempuan, dan juga ada khunsah, yaitu antara laki-laki dan perempuan. Kemudian selanjutnya, nah di sini ada yang perlu dilakukan ketika menyambut si bayi ya. Yang pertama adalah mengazankan di telinga sebelah kanan anak yang baru lahir. Jadi ketika bayi ini lahir, maka sunnah untuk mengazankan di telinga sebelah kanan anak si bayi. Dengan tujuan apa? Supaya ketika bayi itu baru lahir, kalimat yang pertama kali didengar adalah kalimat-kalimat thayyibah ataupun kalimat-kalimat yang bagus. Ya, seperti azan. Tentu supaya nanti ketika dewasa tertanam ketauhidan di dalam diri si bayi. Karena mendengar lantunan lantunan kalimat-kalimat thayyibah seperti azan. Kemudian yang kedua, membacakan iqamah di telinga sebelah kirinya. Ya, tadi sama ya. Karena supaya tujuannya adalah pertama kali didengar oleh si bayi ketika hadir di dunia ini, maka yang pertama kali didengar adalah kalimat-kalimat thayyibah tadi. Kemudian yang ketiga, membaca doa kedua-dua belah telinganya. Jadi dua-dua telinganya itu dibacakan doa. Contohnya seperti membaca surah Al-Ikhlas, itu ya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Dengan tujuan bahwasanya tertanam nanti ketauhidan dalam diri si bayi. Kemudian yang selanjutnya adalah mengusap langit atau langit-langit sang anak tersebut dengan benda-benda yang manis seperti buah tamar ataupun pisang. Ini sunnahnya ya, ditahnik. Kalau orang Arab bilang bayi yang baru lahir itu ditahnik. Jadi pada waktu zamannya Rasulullah, ketika para sahabat itu mempunyai bayi lahir, maka mereka dibawakan ke Rasulullah SAW untuk ditahnik, yaitu Rasulullah mengunyah kurma, dikunyah sampai halus, kemudian ditempelkan di langit-langit si bayi, kemudian dibacakan doa dengan mengharapkan keberkahan dari Rasulullah. Dan juga secara ilmu kedokteran bahwasannya
memasukkan hal-hal yang manis ke dalam si mulut bayi itu dapat menguatkan fisik si bayi tersebut. Kalau dalam bahasa Arabnya ataupun orang Arabnya mengatakan itu adalah mentahnik. Kemudian selanjutnya memberikan nama anak tersebut dengan nama-nama yang baik pada hari ke-7 kelahirannya. Jadi pas hari ke-7 kelahirannya itu, kelahiran si bayi bukan hanya mengadakan akikah tapi juga memberikan nama-nama yang baik. Nama-nama yang mempunyai makna baik. Kalau di dalam kitab akhlak ya, waktu saya belajar, lebih baik, lebih afdolnya anak laki-laki itu diberikan nama yang ada awalan Muhammadnya. Karena apa? Ya karena kita berharap nanti mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad SAW dengan memberikan nama anak kita itu dengan sebutan nama Muhammad. Ya pokoknya walaupun nggak bahasa Arab misalnya ataupun bahasa Jawa ataupun bahasa apa, yang penting mempunyai makna dan artian yang sangat bagus dan baik. Jangan sampai ingin nama anaknya bagus menggunakan bahasa Arab tapi tidak tahu arti dan maknanya. Ya, jangan sampai. Misalnya contohnya Zolin namanya ya. Maka secara arti ini sangat jelek ataupun tidak baik dan lain sebagainya. Yang penting nama si anak itu nama-nama yang baik diberikannya. Kemudian mengadakan jamuan dan doa tasyakuran atas kelahiran. Kemudian juga mencukur rambut sang anak tersebut selepas menyembelih akikah untuknya. Kemudian memberikan sedekah seberat rambut sang anak yang dicukur itu atau uang yang sama nilainya dengan perak tersebut. Jadi mengadakan tasyakuran ya atas kelahiran si bayi. Dalam kitab fikih juga menjelaskannya bahwasannya daging akikah itu boleh dimakan oleh tuan rumah ya, tapi tidak semuanya, hanya sebagiannya aja. Boleh dimakan oleh tuan rumah. Jadi daging akikah itu boleh dimakan oleh tuan rumahnya. Yang tidak boleh dimakan itu daging akikah itu adalah akikah nazar. Contohnya misalnya, jika nanti saya mempunyai anak, maka saya bernazar akan menyembelih 2 ekor kambing jika anak laki-laki dan 1 ekor anak perempuan. Maka ketika lahir anak tersebut, maka akikahnya akikah nazar. Maka tuan rumah tidak boleh memakan daging akikah tersebut. Dan dalam kitab fikih dijelaskan bahwasannya tulang dari hewan akikah ini tidak boleh dihancurkan ya, dengan tujuan bahwasanya menjaga keselamatan tulang si bayi tersebut. Mungkin cukup sekian pembahasan tentang akikah, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan silakan komen ya di video ini. Dan jangan lupa like, comment, and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.